もう愛に君は気づいてないでしょ。もう愛に君は気づいてないでしょ。你好，我是カリちゃん。Perkenalkan, nama saya Jaspertiano dari 10 Akuntan 1. Di sini saya akan membahas perubahan kimia. Perubahan kimia adalah suatu materi perubahan yang terjadi pada suatu materi atau zat yang menyebabkan terbentuknya zat baru yang sifatnya berbeda dengan zat asalnya. Berbeda dengan perubahan fisika, perubahan kimia bersifat permanen atau tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Perubahan kimia disebut juga reaksi kimia. Contohnya logam magnesium apabila dibakar akan menimbulkan cahaya api yang terang menyilaukan, kemudian terbakar dan berubah menjadi abu magnesium. Serbuk halus berwarna putih, serbuk halus tersebut merupakan magnesium oksida. Magnesium oksida memiliki sifat yang sangat berbeda dengan logam magnesium ataupun oksigen penyusunnya. Materi yang mengalami perubahan kimia dapat diamati dengan memperhatikan ciri-ciri seperti berikut. Ciri-ciri pertama adalah perubahan warna. Reaksi kimia suatu zat bisa terlihat pada besi yang berkarat, yang menunjukkan adanya perubahan warna. Mulanya permukaan besi tampak berwarna abu-abu, keperakan, berkilau. Karena adanya perubahan kimia, besi berubah warna menjadi coklat dan berkarat. Karat disebut juga dengan korosi, yaitu kerusakan material yang disebabkan oleh proses elektrokimia dari lingkungan sekitar. Contoh lainnya dapat ditemui saat kamu makan buah apel. Buah apel yang telah dikupas dan dibiarkan lama di ruang terbuka akan berubah warna menjadi kecoklatan. Berubahnya warna apel yang dikupas menunjukkan adanya reaksi kimia antara daging buah apel dan udara. Contoh perubahan kimia kedua, pembentukan gas. Proses pembakaran kayu bakar atau bahan bakar minyak akan menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya reaksi kimia dengan indikasi terbentuknya gas pembentukan. Gas juga dapat diamati pada reaksi lain. Misalnya, ketika batu pualam dimasukkan ke dalam larutan asam klorida atau HCl, akan menghasilkan gelembung-gelembung gas dalam larutan tersebut. Pembentukan endapan ketiga. Pernahkah kamu melihat kerak putih pada permukaan perkakas logam seperti keran air? Kerak tersebut merupakan endapan yang terbentuk karena adanya reaksi kimia. Reaksi kimia yang terjadi antara air sadah dengan perkakas logam menyebabkan pembentukan endapan. Air sudah merupakan air yang banyak mengandung kalsium, sehingga wajar saja terjadi endapan pada permukaan logam. Yang keempat, perubahan suhu. Reaksi kimia dapat terjadi karena suatu zat menerima atau melepaskan panas yang disebut kalor, sehingga terjadi perubahan suhu. Reaksi kimia yang menerima panas disebut reaksi endoterm, sedangkan reaksi yang melepaskan panas disebut reaksi eksterm. Reaksi endoterm dapat dilihat pada reaksi antara garam amonium nitrat dan air yang ditandai adanya penurunan suhu atau menjadi dingin setelah reaksi berlangsung. Reaksi amonium nitrat dengan air tersebut dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, seperti kantung kompres dingin yang disebut cold pack. Sementara itu, contoh reaksi eksterm yaitu reaksi kapur sirih dengan air yang ditandai adanya kenaikan suhu setelah reaksi berlangsung. Proses pembakaran juga termasuk ke dalam
Reaksi ekstern. Berlanjut kita ke materi tata surya. Tata surya merupakan sistem yang terdiri dari bintang, planet, meteor, dan benda-benda lain yang meliputinya. Sistem tata surya merupakan bagian kecil dari miliaran guguran bintang penghuni galaksi Bima Sakti. Bagaimana pembentukan tata surya dan apa saja komponen yang terdapat pada sistem tata surya? Kita akan mempelajarinya di video ini. 1. Teori-teori pembentukan tata surya. Terbentuknya bumi tak lepas dari awal bentuknya tata surya. Teori pembentukan tata surya banyak dikeluarkan oleh beberapa tokoh. Teori tersebut ada banyak. Di sini saya akan membahas teori-teori yang paling terkenal. 1. Teori nebula. Teori nebula menyatakan bahwa tata surya pada awalnya berbentuk massa gas raksasa atau kabut raksasa yang panas, bercahaya, dan berputar perlahan-lahan. Kecepatan rotasi semakin lama semakin tinggi, sehingga sebagian materi massa terlepas. Massa ini berangsur-angsur mendingin, mengecil, dan mendekati bentuk bola yang akhirnya menjadi planet. Sementara itu, massa yang masih berbentuk bola gas menjadi pusat massa yang disebut matahari. Selanjutnya, planet-planet ini juga melemparkan massa keluar angkasa dan berubah menjadi satelit atau bulan. Teori ini ditemukan oleh Immanuel Kant, seorang ahli filsafat dari Jerman. Kemudian hal yang sama dikembangkan oleh Simon de Laplace, ahli matematikawan dari Prancis, sehingga teori nebula ini dikenal juga dengan teori Kant-Laplace. Teori kedua, teori planetesimal. Teori planetesimal menyatakan bahwa ada sebuah bintang yang melintasi ruang angkasa dengan cepat dan berpasangan dengan matahari dalam jarak yang cukup dekat. Daya tarik bintang ini sangat besar, sehingga sebagian matahari tertarik ke arah bintang. Ketika bintang menjauh, massa gas matahari yang tertarik oleh bintang terlempar dan berhamburan. Massa tersebut kemudian menjadi dingin dan membentuk bola dan menjadi bentuk planet. Selanjutnya, karena daya tarik matahari, massa gas itu tertahan dan bergerak mengelilingi matahari. Teori ini dikemukakan oleh Thomas C. Chamberlain, ahli geologi dari Amerika, dan Forrest R. Moulton, ahli astronomi dari Amerika. Teori planetesimal disebut juga dengan teori Moulton-Chamberlain. Teori ketiga, teori pasang surut. Teori pasang surut menyatakan bahwa planet terbentuk langsung oleh gas asli matahari yang tertarik oleh sebuah bintang yang melintas di dekatnya. Teori ini hampir sama dengan teori planetesimal. Teori keempat, teori bintang kembar. Teori bintang kembar ditemukan oleh astronom Inggris yang bernama R.A. Lytton pada tahun 1956. Menurut teori ini, tata surya awalnya berbentuk dari dua bintang kembar raksasa. Kemudian salah satu bintang itu meledak sehingga menghasilkan puing-puing dan debu. Puing-puing dan debu pun mengelilingi matahari dan membentuk planet-planet beserta benda-benda langit lain. Teori awan debu. Teori yang terakhir. Teori awan debu dikemukakan oleh Carl von Weizsäcker, ahli astronomi dari Jerman, dan disempurnakan oleh ahli astronomi Gerhard P. Kuiper. Teori awan debu menyatakan bahwa sistem tata surya terbentuk oleh sejumlah awan gas dan debu yang sangat banyak. Gumpalan awan gas tersebut menyusun dan menarik partikel debu sehingga berbentuk bola. Kemudian semuanya memilin sehingga gumpalan bola itu berubah menjadi seperti piringan cakram. Pada bagian tengah cakram, perputarannya lambat sehingga tekanan dan panasnya meningkat.
Bagian tengahnya pun berubah menjadi